Proses pemakaman dan iring-iringan jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB ricuh. Kericuhan berawal saat jenazah Lukas NMB tiba di Bandara Sentani Jayapura Kamis pagi. Massa yang sejak pagi menunggu kedatangan, kemudian mengiringi jenazah Lukas NMB menuju ke tempat persemayaman. Sebelum dibawa massa, jenazah Lukas NMB rencananya dibawa pihak keluarga dan aparat. Namun aparat dan keluarga kalah jumlah dengan massa yang hadir. Di tengah perjalanan, warga dan mahasiswa yang ikut mengiringi jenazah tiba-tiba melakukan aksi pelemparan batu. Aksi ini meluas hingga PJ Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun dan Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri juga jadi sasaran amuk massa. Akibat kerusuhan ini, sejumlah fasilitas publik dan ruko rusak terkena lemparan batu. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memerintahkan memperkuat pengamanan dalam proses persemayaman mantan Gubernur Papua Lukas NMB. Ada sedikit aksi ya dari beberapa kelompok masyarakat, namun hari ini setelah itu bisa diantisipasi dan harapan kita mudah-mudahan sampai dengan seluruh rangkaian pemakaman dari almarhum Lukas NMB ini semuanya bisa berjalan, dan kita sudah sampaikan kepada seluruh aparat di sana untuk betul-betul mempersiapkan diri. Kapolri juga memerintahkan jajaran Polda setempat untuk menambahkan personil dan melakukan pengamanan hingga proses pemakaman selesai. Jenazah Lukas NMB dibawa massa dengan berjalan kaki menuju ke rumah duka. Perjalanan berjarak 50 km dan sempat diwarnai kericuhan antara warga dan aparat keamanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah tiba di Bandara Sentani, jenazah almarhum Lukas NMB dibawa ke Sekolah Teologi Atas Injil Stakin Sentani untuk mendapatkan penghormatan terakhir dari pimpinan Gereja Injil Indonesia dan Pemprov Papua. Prosesi pemakaman dilanjutkan dengan pengiringan jenazah Lukas NMB ke persemayaman yang berlokasi di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Pemakaman jenazah Lukas NMB rencananya berlangsung pada Kamis sore hari ini. Selama proses pengantaran jenazah dari Sentani ke Kota Jayapura, warga Papua diimbau untuk dapat menjaga kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Lukas NMB terjun ke dunia politik dari wakil bupati hingga gubernur Papua. Lukas NMB merupakan gubernur ketiga yang dipilih secara demokratis oleh rakyat Papua. Selama menjabat, NMB dikenal sebagai pemimpin yang pluralis dan moderat. Lukas mampu meningkatkan hubungan antara pemimpin lain dari berbagai kelompok dan agama. Bernama asli Lomato NMB, Lukas merupakan lulusan FISIP Universitas Samratulangi tahun 1995. Lukas mengawali karirnya sebagai CPNS hingga menjadi PNS di kantor Sospol Kabupaten Merauke. Tercatat Lukas 3 periode menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Papua. Dinilai sukses saat menjabat sebagai gubernur pada periode 2013-2018. Lukas kembali menjadi gubernur Papua untuk periode 2018-2023. Bahkan Lukas menang telak 67,54% suara. Namun di ujung karirnya, nama Lukas NMB tercoreng setelah menjadi tersangka KPK dalam kasus suap dan gratifikasi terkait sejumlah infrastruktur di Papua. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis NMB dengan hukuman 8 tahun penjara. Status penetapan tersangka Lukas oleh KPK sempat diwarnai drama. Loyalis dan pendukung NMB sempat menghalangi proses penegakan hukum, bahkan sempat melakukan penyerangan terhadap Makobrimob saat Lukas NMB ditangkap. Kini mantan gubernur Papua tersebut telah meninggal dunia saat menjalani perawatan. Diketahui NMB beberapa kali menjalani perawatan di RSPAD Gatot Subroto karena gagal ginjal. Kondisi sakit NMB terjadi sejak menjalani sidang kasus suap dan gratifikasi di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menghadiri deklarasi dukungan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI di Gedung Serbaguna Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Teriakan Ganjar Presiden nyaring terdengar di sela kerumunan yang mengelilingi Ganjar untuk mengajak berfoto. Ganjar kerap dinilai sebagai sosok yang mengedepankan dialog dan mendengar aspirasi warga, juga para aktivis. Ada kegelisahan dalam proses demokrasi dan demokratisasi yang kita. Dalam kesempatan yang sama, calon presiden yang diusung Partai Perindo ini menyatakan siap menghadapi debat ketiga Pilpres yang akan digelar pada 7 Januari 2024. Politik kampanye itu saatnya ngeklaim, jadi boleh semua ngeklaim, ya. Tapi problem bangsa ini cukup banyak, termasuk pertahanan dan keamanan. Saya kira seluruh klaim yang akan diberikan oleh masing-masing calon sah-sah adanya. Tapi kita tahu dunia berubah, pertahanan kita sampai hari ini kondisinya seperti ini, dan masing-masing angkatan rasa-rasanya perlu mendapatkan perhatian, dan tentu saja kita tunggu debatnya nanti. Ganjar yakin komunikasi langsung dengan masyarakat adalah cara paling tepat untuk menggait suara. Masyarakat antusias memadati pasar murah yang digelar tim relawan arus Ganjar di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ketua Relawan Arus Ganjar Sumatera Utara, Romi, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian pasangan Ganjar Mahfud agar masyarakat terbantu dengan harga bahan pokok yang lebih murah. Ribuan paket bahan pokok disediakan tim relawan arus Ganjar habis terjual. Dengan program pasar murah, kita juga akan melihat antusias masyarakat ini larinya ke mana. Ini pesan-pesan dari Pak Ganjar Mahfud bahwasanya kita harus mengayomi mereka, mengambil suara dari mereka dengan cara-cara yang bermasyarakat. Sementara itu, salah seorang calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Sutarto, mengatakan kegiatan ini sangat membantu masyarakat setempat sehingga harus terus dilanjutkan. Apa yang dilakukan oleh relawan arus Ganjar dengan pasar murah ini tentu sebagai bagian kepedulian untuk membantu menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat. Dan ini juga sesuai dengan arahan dari Pak Ganjar Mahfud untuk seluruh relawan pendukung itu bisa bersama-sama dengan warga masyarakat menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat. Selain pasar murah, tim relawan arus Ganjar Sumatera Utara juga menggelar hiburan untuk warga dengan pertunjukan tarian tradisional tarian Jaran Kepang. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Amiruddin, iNews melaporkan. Menko Polhukam Mahfud MD bersilaturahmi dengan para ulama dan santri Pondok Pesantren Konzini Sidoarjo, Jawa Timur. Kehadiran Mahfud disambut iringan sholawat hadroh para santri Pondok Pesantren Kiai Haji Raden Abdus Salam Mujib. Sebelum memberikan sambutan, Mahfud diajak menuju kediaman Kiai Haji Muhammad Ali. Pertemuan tersebut dilangsungkan secara tertutup. Dalam sambutannya, calon wakil presiden nomor urut 3 ini bercerita kepada para santri tentang pengalaman saat dirinya menjadi santri hingga cita-cita masa kecil. Mahfud MD memotivasi para santri bahwasannya kunci kesuksesan adalah bekerja keras dan mempunyai sikap moral tidak tamak. Modal utama sikap moralnya itu tidak tamak pertama. Karena korupsi itu muncul dari sikap tamak. Merasa kurang terus itu tamak. Padahal kalau pejabat itu gajinya kan cukup. Mobil sudah disediakan, rumah disediakan, kok masih korupsi. Itu tamak namanya, ya. Sementara itu dalam kunjungan ke Jawa Timur, Mahfud MD berencana bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Miftahul Ulum Lumajang dan Pondok Pesantren Nurul Karnain. Tim Liputan iNews melaporkan. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai.
Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ya ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Caleg Partai Perindo DPR RI Dapil 2 Jawa Barat, Abdul Khalik Ahmad, kembali turun ke masyarakat untuk menyampaikan visi misi Partai Perindo. Ketua DPP Partai Perindo bidang keagamaan ini juga berdialog dengan masyarakat di Kampung Pamoyanan, Desa Mekarmanik, Cimenyan, Kabupaten Bandung. Kami mengajak kepada warga masyarakat untuk tidak golput ya, karena golput itu cerminan dari warga masyarakat yang tidak bertanggung jawab, baik kepada bangsa dan negaranya maupun kepada masa depan generasi kita semua. Sementara itu di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur, caleg Partai Perindo menyerahkan klaim asuransi senilai 3 juta rupiah pada ahli waris pemegang KTA Partai Perindo Berasuransi atas nama Daud Dolu yang meninggal dunia akibat kecelakaan saat mengendari sepeda motor. Harapan kami semoga keluarga yang berduka dapat terbantu dengan tali asi yang diberikan oleh Partai Perindo lewat KTA berasuransi dari Partai Perindo. Partai Perindo terus bergerak menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat. Partai bernomor urut 16 ini juga mengkampanyekan pasangan capres nomor urut 3, Ganjar Mahfud, yang akan mengikuti Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Merespon temuan berdasarkan video yang viral di media sosial TikTok, Ketua KPU Hasyim Asyari mengatakan sebagian WNI di luar negeri akan dikirimkan surat suara untuk mencoblos dengan metode pos. Namun distribusi surat suara untuk WNI di luar negeri seharusnya belum dilakukan. KPU Republik Indonesia tidak akan menganggap sah surat-surat suara yang telah didistribusikan dari Taiwan. Sementara menurut Ketua KPU RI 2021-2022, Ilham Saputra perlu dilakukan investigasi terkait pemahaman pemilu di luar negeri. Akibat kegaduhan ini, KPU akan memberikan sanksi kepada PPLN dan akan mengganti 31.276 surat suara Pilpres dan Pileg yang terlanjur dikirim ke WNI di Taiwan. Tim Liputan iNews melaporkan. Badan Pengawas Pemilu RI membatalkan pemeriksaan terhadap Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka terkait dugaan pelanggaran bagi-bagi susu di Car Free Day Bundaran HI. Jadwal pemanggilan terhadap Gibran rencananya berlangsung pada hari ini, namun dibatalkan karena pendalaman yang dilakukan Bawaslu dinilai sudah cukup. Dari hasil pendalaman tersebut, Bawaslu menyebut tidak menemukan dugaan pelanggaran pidana pada pemilu yang dilakukan Gibran. Mereka melaporkan hanya melihat dari YouTube dan informasi-informasi media online. Nah, kita klarifikasi dengan kepolisian, ya, Bareskrim, penyidik, kemudian dengan kejaksaan yang tergabung dalam sentra Gakumdu. Nah, kita sampaikan ke pelapor dugaan-dugaan yang dilaporkan tersebut apa, terhadap misalkan bagi-bagi susu. Nah, kemudian juga kaitannya dengan pelibatan anak-anak di bawah umur. Nah, setelah kita mintai klarifikasi, ternyata dalam klarifikasi itu tidak terbukti. Selain itu, tim kampanye Gibran juga tidak terbukti memobilisasi keikutsertaan anak-anak saat bagi-bagi susu di kegiatan Car Free Day tersebut. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Yudi Richard, Sadu Santo, iNews melaporkan.
Giat politik semakin menggeliat dan masa pencoblosan pemilu 2024 semakin dekat. Sementara debat Pilpres menyisa 3 kali lagi, yakni 2 kali debat Capres dan 1 kali lagi debat Cawapres. Namun, di tengah giat kampanye para kandidat, narasi Pilpres 1 putaran kembali menyeruak. Tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud merilis hasil survei internal pasca debat. Hasilnya, paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin berada di posisi ketiga dengan elektabilitas 21,7%. Paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran menempati posisi teratas dengan perolehan 41,1%. Dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD berada di posisi kedua dengan elektabilitas 37%. Dengan hasil survei ini, maka Pilpres 2024 mustahil berlangsung 1 putaran. Ada kejadian-kejadian dadakan, ya, maka suara 01, 02, 03 akan stabil seperti ini sampai 14 Februari 2024. Kejadian dadakannya itu bisa muncul karena terjadi sesuatu yang signifikan, terutama blunder pada saat debat 3, 4, 5, atau ada kejadian-kejadian yang sifatnya kasus skandal atau kesalahan yang sangat-sangat fatal dilakukan oleh salah satu paslon atau tim dari paslon. Survei menggunakan metode konvensional dan forum group discussion dengan melibatkan hingga 4.000 responden di 31 kota. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejari Jakarta Timur bersama tim Jaksa Penuntut Umum Kejati DKI Jakarta menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap 2 terkait penyidikan perkara perpajakan dan TPPU dengan tersangka Nurindra Karismiaji. Ia merupakan politikus Partai Nasdem sekaligus jubir Timnas pemenangan paslon Anies Muhaimin. Yang bersangkutan saat ini ditahan di Rutan Cipinang. Penahanan juga dilakukan ke tersangka lainnya, Ike Andriani, yang merupakan pengelola PT Luki Mandiri Indonesia Raya. Tersangka Ike ditahan di Rutan Pondok Bambu. Menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap 2 dari penyidikan Kanwil DJP Jakarta Timur terkait dengan penyidikan perkara perpajakan dan TPPU atas nama tersangka Nurindra B. Karismiaji dan Ike Adriani berkas perkara terpisah bahwa pada hari ini kemarin maksudnya Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, Kejari Jakarta Timur telah menerima penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti tahap 2 bersama dengan tim Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di ruang bidang tindak pidana khusus Kejari Jakarta Timur. Penahanan dilakukan selama 20 hari ke depan sesuai surat perintah penahanan. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ananda Salwa, calon pemilih difabel ini harus didampingi sang ibu saat akan melakukan pencoblosan surat suara pemilu di tempat pemungutan suara. Ia adalah pemilih pemula yang terpaksa dibimbing ibunya ketika menjalani proses pencoblosan dari tahap awal hingga akhir. Meski sempat kesulitan, namun penyandang tunanetra ini akhirnya mampu menyelesaikan simulasi pemilu yang digelar KPU Kota Salatiga, Jawa Tengah. Kendati menemui kesulitan, namun surat suara khusus berhuruf Braille bagi penyandang tunanetra dinilai sangat membantu saat menjalani proses pencoblosan. Rasanya sangat terkesan karena bisa mendapatkan pengalaman baru. Baru pertama kali ini? Iya, betul. Kesulitannya apa tadi? Kesulitannya apa saat tadi pencoblosan tadi? Kesulitannya mencoblos. Simulasi pemungutan suara bagi kaum difabel dan masyarakat umum sengaja digelar KPU Salatiga untuk mengukur tingkat kesulitan dan waktu yang dibutuhkan selama proses pencoblosan.
sehingga kita nanti bisa mengukur berapa lama sih proses dalam pencoblosan itu. Setiap pemilih mencoblos di 5 surat suara itu. Penyandang disabilitas ini adalah merupakan pemilih yang memiliki hak pilih juga yang harus kita layani. Kebetulan 2 teman disabilitas tadi merupakan pemilih di daftar pemilih tambahan yang ada di TPS 02 Randuacit. Untuk memudahkan para difabel dan lansia, KPU Salatiga juga mengatur tempat pemungutan suara tidak bertangga. Dari kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Tentunya di Morning Update ada apa hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat truk tangki air tiba-tiba menabrak kerumunan pedagang dan pembeli yang berada di pinggir Pasar Paron, Ngawi, Jawa Timur. Kejadian berawal saat truk tangki air yang dikemudikan Hoirul melaju dari arah Jogorogo menuju Ngawi. Saat tiba di lokasi, truk tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak sejumlah pedagang dan kios pasar tersebut. Akibat kejadian ini 5 orang termasuk sopir truk mengalami sejumlah luka dan dilarikan ke rumah sakit. Dari hasil olah TKP, kecelakaan itu diduga akibat sopir truk tangki mengalami epilepsi sehingga tidak bisa menguasai kendaraan. Juga penyakit bawaannya kambuh atau yang dibilang epilepsi, sehingga sopir tidak bisa menguasai atau mengendalikan laju kendaraannya. Korban berapa orang kan? Korban 5 korban, patah kaki 1, saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Widodo. Untuk mendalami kecelakaan ini, truk tangki air dan sejumlah sepeda motor yang terlibat kecelakaan diamankan ke pos polisi dan kasusnya ditangani unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, tim liputan iNews melaporkan. Polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan area judi sambung ayam di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi mengamankan 12 orang dan membawa mereka ke Polsek Talo. Dari hasil pemeriksaan, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka, sementara 8 orang lainnya merupakan penonton dan menjadi saksi. Dalam aksi judi ini, pelaku memasang taruhan ratusan hingga jutaan rupiah untuk sekali pertandingan sambung ayam. Selain 4 pelaku, polisi juga menyita 2 ekor ayam jantan dan peralatan judi. Jadi ada 4 orang yang dianggap pelaku dan yang 8 orang hanya sebagai saksi dan datang menonton, sehingga yang 8 orang itu karena kami tidak cukup bukti sehingga kami pulangkan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat orang tersangka dijerat undang-undang tentang perjudian dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara. Firly Bahuri enggan memberikan komentar usai diperiksa oleh pihak kepolisian Bareskrim Mabes Polri. Saat ini Firly telah diperiksa 3 kali dengan 1 sebagai tersangka. Ia diperiksa penyidik selama 10 jam lebih, akan tetapi belum dilakukan penahanan oleh polisi. Firly diketahui secara diam-diam diperiksa pada pukul 9:30
pagi untuk memberikan keterangan terkait aset dan juga hartanya. Selain itu, Dewas KPK juga menemukan pelanggaran kode etik berat terhadap Firly Bahuri dan memintanya mundur sebagai Ketua KPK. Caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta Dapil 8 Partai Perindo, Diska Resa Putra, mensosialisasikan dan membagikan KTA berasuransi di RW 5 Manggarai, Jakarta Selatan. Selain membagikan KTA berasuransi, Diska Resa juga menggelar bazar sembako murah bagi warga. Susiani. Lebih lanjut lagi ya. Saya bisa mendapat Cici. Ini Lanjutin ya Bu ya. Supaya bisa masyarakat jadi lebih baik lagi. Sementara itu, warga bantaran Kali Ciliwung di Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan mengeluhkan tentang kelanjutan program bantuan langsung tunai dan bantuan untuk lansia kepada Diska Resa Putra. Cuma masalah apakah BLT dilanjutkan, PKH dilanjutkan, lansia dilanjutkan, itu yang perlu dibahas. Sesuatu hal tidak belum konkret untuk dari caleg tidak boleh Pak. Saya kasih tahu ke masyarakat harus cerdas dalam memilih dan jangan sampai golput karena saling lari lagi pertandingan. Karena 50 hari lagi ini harus menentukan bagaimana sebuah kebijakan nyampe ke masyarakat. Partai Perindo yang dekat dengan masyarakat kecil optimis akan lolos ke Senayan dan mengantarkan kemenangan untuk pasangan Capres dan Cawapres 2024, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sebagai pemimpin Indonesia ke depan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Tangis pengungsi Rohingya pecah saat ratusan massa mahasiswa Aceh mengusir paksa para imigran dari tempat penampungan sementara di basement Gedung Balai, Meseraya, Aceh, menuju kantor Kemenkumham Aceh. Tak sampai di situ, setibanya di kantor Kemenkumham, para mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara kembali melakukan pengusiran paksa terhadap para pengungsi. Mereka mendesak Kemenkumham Aceh untuk mendeportasi imigran Rohingya ke negara asalnya dalam kurun waktu 2 minggu. Aksi mahasiswa ini membuat para pengungsi Rohingya menangis histeris. Dengan rasa takut, pengungsi Rohingya berlarian menuju ke belakang gedung Kemenkumham. Jika Kemenkumham tidak mampu merealisasikan tuntutan kami mahasiswa, saya pastikan dan kami yakinkan mahasiswa seluruh Aceh akan turun untuk mencopot Kemenkumham serta menyegel kantor Kemenkumham. Dan mahasiswa telah memberikan Rohingya ini kepada Kemenkumham. Mau mereka bawa ke Amerika ataupun ke Medan terserah. Ya intinya jangan di Aceh. Setelah aksi pengusiran mahasiswa, kini ratusan Muslim Rohingya masih bertahan di parkiran kantor Kemenkumham dengan bayang-bayang ketakutan. Dari kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Berjumpa bersama saya Anggi Pradita dalam program acara kita Obrolan Kita. Pemirsa, Kota Palembang sebagai salah satu pusat perkotaan yang ada di Indonesia tentunya memiliki tantangan dan juga dinamika tertentu khusus dalam menangani kemiskinan ekstrim yang ada di tengah masyarakatnya. Nah, ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah karena ini menyangkut tentang kesejahteraan masyarakatnya. Ada beberapa faktor penyebab seperti ketidaksetaraan secara ekonomi, kemudian juga kurangnya akses pendidikan, dan juga rendahnya akses terhadap layanan kesehatan yang menjadi penyebab utama kemiskinan ekstrim di wilayah ini. Nah, ini juga yang menyebabkan Dinas Sosial Kota Palembang sebagai yang berperan sebagai lembaga daerah yang memiliki
tugas-tugas dan fungsi-fungsi tanggung jawab dalam menjalankan program-program kerja. Nah, hari ini kita akan membahas secara lebih detail dan lebih jauh mengenai peran Dinas Sosial Kota Palembang dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrim. Saya sudah bersama dengan narasumber saya pada pagi hari ini, Ibu Haja Siti Fauzia, SPD MKes. Beliau merupakan Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Palembang. Assalamualaikum Ibu Fauzia, sehat Ibu ya? Alhamdulillah Mbak Anggi. Oke, nah kita hari ini Bu mau ngobrol mengenai peran Dinas Sosial Kota Palembang khususnya ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam peran Dinas Sosial itu sendiri, dalam masyarakat pasti kita punya permasalahan-permasalahan sosial. Hari ini kita membahas salah satunya mengenai kemiskinan ekstrim yang ada khususnya di Kota Palembang. Sebetulnya yang saya ingin tanyakan di awal adalah apa indikator masyarakat, satu kelompok masyarakat ataupun juga keluarga itu masuk dalam kategori miskin ekstrim? Terima kasih Mbak Anggi. Di sini Ibu akan menyampaikan bahwa mendengar kata-kata ekstrim itu berarti kalau kita mendengar aja, oh orang itu ekstrim banget ya, berarti sudah sangat jelek ya, di konotasi kita berpikir seperti itu. Jadi kalau yang namanya kemiskinan ekstrim itu dia sudah miskin, lebih miskin lagi. Artinya kalau miskin ekstrim itu nanti ada yang dikategorikan pada desil 1 adalah kerak-kerak kemiskinan. Jadi kalau kemiskinan saja dia sudah tidak mampu dalam memenuhi kehidupannya sehari-hari, nah ekstrim ini untuk pendapatannya per hari, per orang itu masih di bawah standar. Jadi kalau secara internasional masih di bawah 1,9 purchasing power parity, artinya di bawah dari Rp11.571 per orang per hari. Bayangkan aja kalau saya punya penghasilan 9.000, maka langsung saya digolongkan sebagai yang miskin ekstrim. Seperti itu. Artinya sudah miskin ditambah lagi dari pendapatannya. Sedih ya? Jadi pendapatannya tuh sangat rendah sekali ya Bu ya? Artinya memang sudah dia terpuruk dalam hal tadi, baik kesehatan, pendidikan, kehidupannya kesehariannya, ditambah lagi untuk kebutuhan ekonomi, pendapatan per kapita per orang per harinya sudah di bawah standar, betul. Oke, nah kalau untuk persentasenya sendiri kita lihat di Palembang ditarik dari 2023 ini ke belakang, itu persentase kemiskinan ekstrimnya seberapa besar Bu? Pada tahun 2022 itu kita Kota Palembang mendapatkan data dari PMK ya, dari Bappenas melalui Bapeda. Itu untuk Kota Palembang ini penduduknya untuk yang miskin ekstrim adalah 33.839 KK kepala keluarga yang tersebar di 18 kecamatan di 107 kelurahan ya. Kita untuk persentasenya yang terakhir pada tahun 2022, 2023 belum dirilis ini, menurut informasi adalah 3,29% yang terakhir. Tetapi kalau secara nasional, ya kemiskinan ekstrim ini sudah menurun menjadi sekarang 2,04% secara nasional. Nah, sekarang kalau melihat data yang segitu banyaknya nih, kalau kata orang Palembang 33 ribuan, 839. Kalau masuk ribuan itu masih jumlahnya termasuk banyak Bu. Apa dia di mana saja artinya tadi ya. Nah, itu dilihat dari desil 1, artinya betul-betul yang kerak miskin yang paling terpuruk seperti itu. Nah, Dinas Sosial sudah berupaya, Mbak Anggi ya. Kita sudah melakukan verifikasi, validasi data dengan menyandingkan data-data yang tadi, data yang dari kemiskinan ekstrim tadi, yang 33 ribuan itu, dengan menyandingkan dengan DTKS kita, data terpadu kesejahteraan sosial, kita menyandingkan orang-orang yang sudah mendapat bantuan sosial dari pusat, baik itu PKH mungkin pernah dengar, atau BPNT, kita sudah melakukan verifikasi data, validasi data yang pertama kali Palembang Dinas Sosial itu melaksanakannya kemarin di 2023 ini tadi ya. Itu kita sudah melakukan perval 12.812 KK. Jadi PR kita nanti di tahun depan kalau
untuk menyelesaikan yang 33 ribuan tadi tinggal 10 ribuan. Karena apa? Di Inpres 4 tahun 2022 mengatakan, kata Pak Presiden, bahwa di tahun 2024 KE ini harus zero. Iya. Nah, pengentasan betul-betul hilang. Mulai gitu kita berpikir, bisa nggak sih zero? Paling tidak 0,0% tapi 0,3. Artinya dia ada kata-kata nolnya itu tadi. Tapi yang paling penting itu memang penurunannya harus terlihat begitu ya, Bu ya. Jadi kalau sekarang kita melihat seluruh OPD di Kota Palembang ini melakukan atau melaksanakan atau membuat kegiatan, program kerja kegiatan mereka itu sudah mengarah pada pengentasan kemiskinan ekstrim ini. Untuk daerah yang paling banyak jumlah masyarakat atau kartu keluarga yang masuk kategori miskin ekstrim itu di mana? Ya, dari data P3KE, dari data kemiskinan ekstrim yang dari Bappenas tadi, ya, kita mempunyai 3 kantong kemiskinan. Ya, yang pertama adalah Kertapati, yang kedua adalah Seberang Ulu 1, yang ketiga adalah Seberang Ulu 2. Ya, kalau saya sih mengatakan wajar. Karena apa, Mbak? Seberang itu seberang ya. Seberang itu kan akses yang orang maaf yang dari dusun-dusun, orang-orang mungkin dari daerah-daerah mana pintu masuknya kan seberang, bukan yang ilir kami di sini. Kayak saya tinggal di Ilir Barat 1, jarang lah orang dari luaran langsung tumplek ke Ilir Barat 1. Paling enggak mereka transit dulu ke Kertapati yang dekat. Nah, yang seperti ini kan, yang kita kadang-kadang untuk datanya pun kita tidak tahu. Nah, kemudian untuk kehidupan ekonominya apalagi. Secara visi dari Dinas Sosial Kota Palembang, tadi kan Ibu sudah sempat menyebutkan sedikit strategi utama yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Palembang itu untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di wilayah Palembang khususnya itu apa saja, Bu? Iya, ada konsep 3 strategi ya yang dilakukan oleh Dinas Sosial, yaitu pertama pengurangan beban pengeluaran masyarakat itu, peningkatan pendapatan, kemudian pengurangan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Gitu. Jadi memang secara visi sudah ada 3 poin penting yang sudah akan dilakukan begitu ya. Supaya kalau kita punya strategi tadi, Mbak, kita terarah yang akan kita lakukan tadi. Oke, nah kita masih akan bicara lebih lanjut ini Bu mengenai peran dari Dinas Sosial. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Ya pemirsa, masih bersama saya Anggi Pradita dalam program acara kita Obrolan Kita. Dan kita masih membahas mengenai peran Dinas Sosial Kota Palembang dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrim bersama dengan Ibu Haja Siti Fauzia SPD MKes, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Palembang. Baik, Ibu, tadi kan kita sudah sempat membahas mengenai rancangan utama visi yang sudah dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Palembang. Nah, untuk aksi-aksinya sendiri dalam bidang ekonominya, apakah sudah ada program-program yang disiapkan oleh Dinas Sosial Kota Palembang untuk menangani permasalahan kemiskinan ekstrim ini, Bu? Iya, makasih Mbak. Dalam pengentasan atau percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim ini, Dinas Sosial tentunya tidak sendiri ya. Jadi ini adalah PR dari seluruh organisasi perangkat daerah yang ada di Kota Palembang. Artinya Dinas Sosial juga wajib berkoordinasi dengan OPD lainnya. Ya. Salah satu upaya kita adalah selama ini sudah 2 tahun kedua ya, 1 tahun pertama Ibu baru masuk dan ini tahun kedua, kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, yaitu dalam upaya pendistribusian bantuan usaha ekonomi produktif. Ya. Jadi artinya KPM, keluarga penerima manfaat yang sudah sesuai
aturannya sudah masuk di dalam DTKS tadi, kita berikan bantuan sesuai dengan jenis usahanya. Misalnya dia seorang penjual pempek atau sarapan pagi, maka kita mengusulkan proposalnya ke Dinas Sosial Provinsi untuk diberikan bantuan peralatan sesuai jenis usahanya tadi. Jadi artinya ini tidak diberikan bantuan dalam bentuk uang ya Mbak ya, tapi dalam bentuk barang. Nah ini salah satunya. Kemudian lagi misalnya untuk ke UMKM ya, kita berkoordinasi juga dengan Dinas Koperasi UKM Kota Palembang. Mereka meminta data kepada kita, data DTKS, siapa-siapa yang sudah masuk di DTKS untuk diberikan pelatihan. Seperti itu. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Karena apa, Mbak? Kalau dinas sosial sendiri tidak bisa. Ada keterbatasan baik SDM ataupun yang jelas anggaran. Betul. Anggaran kita ini alhamdulillah sekarang membaik daripada sebelumnya. Apalagi zaman Covid kemarin, Tante Bi Rona ya, betul, Cek Rona ya, ya, Cek Rona itu ya Allah terpuruk. Itu posisi ibu masih di dinas KB itu. Ya. Nah ini yang perlu kita soroti juga ya Bu ya, kalau untuk kita pernah mengalami pandemi COVID-19 di tahun 2020. Nah itu pengaruhnya seberapa besar Bu dalam kategori kemiskinan ekstrim ini, dan seperti apa Dinas Sosial Kota Palembang untuk melihatnya? Iya benar, kita mulai Cek Rona itu 2019 ya. 2019 ya, yang mulai memuncak 2020-an ya. Itu saya ingat waktu Ibu masih di Dinas KB. KB ini kan berhubungan dengan kehamilan, kelahiran, seperti itu ya. Di situ agak sempat sakit kepala Ibu dulu. Mungkin kalau diperiksa tensinya tinggi ya. Ini kayak mana? Sementara akses untuk ke pelayanan nggak bisa. Sulit, bukan nggak bisa ya. Karena di mana-mana ada Cek Rona tadi ya. Betul. Artinya pasti akan terjadi booming dong yang hamil. Nah, itu upaya kami kemarin bagaimana kita mengakses, menjanjikan kepada pelayanan kesehatan itu untuk supaya orang yang memang jatahnya harus KB ya, itu harus tepat waktu. Kalau enggak nanti positif dia hamil. Nah, begitu juga dengan dinas sosial. Kemarin saya mendengar selain anggaran dialihkan kepada untuk mengantisipasi dampak Cek Rona tadi itu kan. Nah, untuk keterbatasan ke lapangan memonitoring itu kan sulit. Karena ada keterbatasan kita yang PPKM tadi. Nah, ini tadi Dinas Sosial yang saya dengar cerita, karena Ibu belum masuk di situ ya, ada memberikan bantuan dalam rangka COVID kemarin ya. Memberikan bantuan kepada yang miskin baru. Karena bilang, efek dari COVID itu saya ya. bilang, apa sih dengan kasih saya misbar itu Bu Reni, miskin baru. Oke, Ibu kira gerimis bubar ya, miskin baru. Karena ternyata ada dampak dari COVID tadi, ada 82.150-an yang misbar. Jadi memang sudah ada miskin, ditambah COVID ada miskin baru. Nah itu kan sakit kepala juga. Jadi itu memang yang itu pengaruhnya juga besar ya Bu ya? Besar. Untuk Zaman itu itu masih kabitnya Bu Aprilita almarhumah ya, beliau sudah meninggal. Nah, jadi artinya apa? Urusan sosial ini berurusan dengan sebetulnya hidup mati manusia ya. Dari mulai dia lahir sampai dia meninggal, itu artinya perlindungan sosialnya ya. Pada saat COVID kemarin banyak yang sakit. Nah, bagaimana keberadaan untuk perlindungan sosial? Jaminan kesehatannya bagaimana? Yang tidak mampu, KIS terlibat, Kartu Indonesia Sehat, seperti itu, ya. Nah, jadi orang-orang yang memang maaf ini yang tidak mampu, ya, hukumnya kan dia wajib menerima layanan kesehatan tadi, ya. Akses untuk layanan kesehatan harus dipermudah ya. Jangan mentang-mentang dia tidak mampu atau kategori miskin maka dia tidak dilayani. Nah, bagaimana mereka untuk ke layanan kesehatan dengan tidak membayar? Masuklah kita bersama-sama Dinas Kesehatan untuk melengkapi dengan Kartu Indonesia Sehatnya tadi. Nah, kemudian yang bekerja, misalnya yang bekerja, misalnya Mbak Anggi pegawai. Begitu COVID tadi kena PHK. Tidak mampu untuk membayar BPJS-nya. Bisakah dia beralih ke KIS? Bisa. Sementara dia sudah nunggak loh, nggak bisa membayar ini, bisa nggak? Tetap bisa nggak dia mendapat layanan kesehatan melalui KIS itu? Bisa. Seperti itu.
itu. Jadi dia dengan mengusulkan ke kita ya, dalam hal ini ke MPP ya, kita ke Mall Pelayanan Publik itu kan ada dinas sosial tuh yang buka loketnya. Nah, mengusulkan dengan membawa kartu keluarga dan fotokopi KTP juga. Jadi masuk, dicek ya. Tapi tadi syaratnya ya harus NIK-nya online. Jadi harus padu padan datanya dengan Dukcapil. Seperti itu. Baik, nah tadi kita sudah membahas mengenai sisi ekonominya, kemudian juga kesehatan. Kalau dari bidang pendidikan, Ibu, Dinas Sosial Kota Palembang untuk memastikan akses pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin itu seperti apa? Ya, di pendidikan kita sudah mendengar PIP, Program Indonesia Pintar, ya, yaitu adanya KIP, ya. Jadi bagaimana supaya orang-orang yang tidak mampu, yang anaknya masih sekolah itu masih bisa berlanjut sekolahnya dengan tanpa dibebani pembayaran biaya sekolah. Mahal ya sekarang ini kan biaya sekolah, biaya pendidikan itu. Maka peran kita adalah membantu menentukan siapa penerima PIP tadi dengan telah melakukan triangulasi data. Jadi ada memadankan antara kita DTKS ya, kemudian mereka ada Dapodik ya, kemudian ada satu lagi data P3KE tadi. Benar nggak dia termasuk miskin ekstrim? Oh benar. Kemudian masuk nggak dia di DTKS? Masuk. Kemudian dia ada di daftar peserta didik, Dapodiknya ada. Ya, kita lakukan, kita cek. Kalau sudah mereka dapat memang ternyata di DTKS, kita Dinas Sosial mengeluarkan surat keterangan bahwa benar misalnya Sari ini adalah termasuk di DTKS ya. Kemudian kita membuatkan rekomnya itu tadi ke Dinas Pendidikan untuk dibuatkan KIP-nya. Nah, nanti saya akan bertanya lebih lanjut, Bu, mengenai DTKS ini seperti apa. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah pariwara berikut ini. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Pemirsa, masih di obrolan kita bersama saya Anggi Pradita dan juga Ibu Siti Fauzia. Kita masih berbincang mengenai peran Dinas Sosial Kota Palembang dalam upaya penanganan kemiskinan ekstrim. Baik, kita di segmen pertama dan kedua kita sudah membahas visi misi dan juga apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial, ya Bu ya. Baik, kalau untuk langkah-langkah konkretnya, tadi kan salah satunya Ibu bicara mengenai aplikasi DTKS tadi ya. Seperti apa elaborasinya, bagaimana supaya masyarakat itu tahu mengenai aplikasi ini, Bu? Iya, terima kasih Mbak. Yang tadi saya katakan bahwa pada awalnya saya masuk di sini, di Dinas Sosial ini, mendengar kata-kata yang miris tadi ya, yang bahwa banyak keluarga RT, ya, bibi RT, tante RT, om pemamangan, kalau saya ke lapangan tuh ya. Jadi artinya maaf ini jelek betul RT itu di mata masyarakat image-nya, padahal tidak seperti itu. Mungkin ada RT yang baik ya. Nah itu tadi karena belum adanya pemahaman di masyarakat. Maka dari itu Kepala Dinas Sosial sekarang Pak Iksanul Akmal itu kita mempelajari, kebetulan kami masuk ke Dinsos ini dalam waktu hampir bersamaan ya. Kita mempelajari ternyata ada loh Permensos 3 tahun 2011 itu ya, bahwa di situ ada yang namanya musyawarah kelurahan yang selama ini belum kita laksanakan secara maksimal ya, bahwa seluruh aparat di kelurahan itu melakukan rembuk, duduk bersama ya, supaya untuk mengusulkan. Oh sepertinya di situ dia belum masuk di DTKS, belum masuk di aplikasi. Aplikasinya namanya SIG-NG, Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation. Nah, data yang di dalamnya itu yang namanya DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya termasuk di dalam aplikasi dan menjadi DTKS tadi? Karena untuk menerima segala jenis bantuan itu
KIS termasuk KIS harus masuk dalam DTKS. Jadi harga mati. Kalau kita NKRI harga mati, ya. Nah, kalau untuk penerima bantuan tuh harga matinya dia masuk di DTKS. Karena kalau tidak kita menyalahi aturan. Jadi dia mengusulkan boleh melalui RT, ya, boleh datang sendiri atau seperti itu kan, datang ke kelurahan. Jadi artinya kita melengkapi persyaratan dengan data-data, oh benar dia ini tidak mampu, dilengkapi foto rumahnya, ya, kemudian kondisi di dalam rumahnya itu, ya, jangan nanti ada image yang salah lagi, oh iya rumah dia gedong, ya nggak bagus besar, tetapi lihat kalau kita mendata, lihat dong di dalam rumah gedong itu ada siapa, oh ternyata ada orang yang disabil, yang makan untuk hari-harinya diminta dengan tetangga, sementara dia tidak masuk di dalam DTKS. Wajib hukumnya untuk kita memasukkan dia di DTKS tadi melalui aplikasi tadi. Karena apa? Kalau sudah kita masukkan situ, nah kita sudah bisa memikirkan, oh nanti berarti kalau andai ada bantuan, paling tidak dia sudah punya KIS kalau dia sakit untuk kontrol, ya. Kemudian untuk kita dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim tadi, kita bisa menetapkan siapa saja keluarga miskin ekstrim ini, sasarannya ini. Kita sudah tahu, kemudian kita punya data yang dibuktikan dengan berita acara di musyawarah kelurahan tadi, kemudian kita harusnya nantinya menyusun program kegiatan yang mengarah untuk tadi, ya. Jadi termasuk dengan pemutakhiran data. Nah, dan ini sebetulnya sudah kita lakukan kemarin, Mbak. Ya, kita sudah melakukan dengan dana yang seadanya karena memang belum dianggarkan secara maksimal. Dengan dana seadanya kita sudah melakukan pemutakhiran data yang by name dan by address, ya. Artinya kita sudah bisa melakukan bahwa oh dari sekian yang P3KE yang katanya 33 ribuan nih Kota Palembang ini miskin ekstrim. Padahal perasaan kalau ditanya Palembang nak kemana? Aduh gawe. Ya, rasanya tidak ada miskin ya. Rasanya tidak mungkin lah misalnya kayak Mbak Anggi, tidak mungkin cuman duit 11.371 rupiah tidak dapat ya. Ngamen aja misalnya, satu kali ngamen 5.000. 3 kali ngamen sudah tidak ekstrim lagi. Tetapi kenapa datanya banyak? Nah, makanya kita sandingkan kemarin dan alhamdulillah PR kita di tahun depan tinggal sedikit. Mudah-mudahan kalau sekarang memang kita anggarkan untuk tahun depan secara khusus ya untuk operator. Kita punya operator. SDM Dinsos itu punya 106 operator. Kenapa 106 padahal kelurahan kita 107? Ada satu kelurahan yang tidak tergolong untuk DTKS ini. Kelurahan Komplek Pertamina Komperta. Kan orang Pertamina, nggak mungkin dong masuk di DTKS, seperti itu. Jadi ada adik-adik operator 106 orang ini yang membantu kita waktu melakukan perval data. Di tiap-tiap kecamatan di kecamatan yang tersebar di 18 kecamatan dan 106 kelurahan. Jadi kalau sudah melakukan perval tadi, kita sudah bisa menyusun instrumen perencanaan, apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kemudian kalau sudah kita lakukan itu, pasti kita akan memonitoring. Betul. Ya. Benar nggak kita melakukan perval data tadi? Benar nggak si Aminah itu miskin? Lakukan tepat sasaran atau tidak begitu iya, Bu ya? Yang selama ini katanya dia kayo, dia ini kok dapat bantuan. Nah sekarang kita sudah delete yang seperti itu. Dengan ini kita hapus, kita lakukan penghapusan sehingga nanti kita tepat sasaran. Karena jangan sampai begini Mbak Anggi, yang di depan mata memang jelas-jelas dia sudah miskin, tidak kita berikan bantuan. Karena apa? Data kita yang belum sempurna tadi. Ya, tapi tadi saya katakan dinas sosial itu bukannya ini ya, malaikat ya yang bisa bekerja sendiri, tapi kami tetap harus perlu berkoordinasi dengan OPD yang lainnya. Mohon dibantu terutama dengan penganggaran ya. Kalau PR-nya banyak, cuannya sedikit, ya berarti terbatas juga gitu kami melakukan. Nah, jadi itu. memang harus melibatkan semua pihak iya, ya Bu ya? Melibatkan bahwa sebetulnya dinas sosial itu bukan OPD yang cak-cakan ya, tapi cukup harus bermakna ya. Artinya semua pimpinan terus memandang sangat perlu. Jangan pada saat pemberian anggaran bagi kue anggaran itu dinsos yang paling sedikit. Padahal pengeluarannya juga banyak begitu. Kemarin ya? saya masuk kan agak-agak sedikit shock juga masuk di sini. Saya biasa dulu di dinas kesehatan, kemudian di dinas KB, kemarin itu ya Allah saya bilang PR-nya banyak, kuenya tadi sedikit sekali. Nah, tapi alhamdulillah Pak Kadin ini, Pak Ican ini berupaya semaksimal mungkin dan ada kenaikan
anggaran dari tahun sebelumnya. Nah, tadi kan kita bicara perlu ada kerjasama baik dari pemerintah provinsi, pusat maupun juga daerah. Untuk pengentasan kemiskinan dari peran masyarakat sekitarnya sendiri seperti apa nih Bu? Ya, secara kasat mata yang Ibu lihat ya, bahwa sebetulnya masyarakat ini proaktif loh kalau kita berdayakan ya. Jadi artinya masyarakat ini pada saat kita melakukan verifikasi data di lapangan tuh mereka betul-betul membantu kita. Ada kontribusinya ya, yang selama ini mereka juga belum paham. Tapi setelah kita melakukan musyawarah kelurahan di 106 kelurahan itu ya, yang itu swadayanya dari kelurahan ya, artinya kita tidak ada anggaran. Yang kemarin kami turun itu Rp0. Ya, artinya dipanggil oleh Pak Camat, dipanggil lurahnya, kita datang, saya sebagai narasumber dengan Kadin, itu ternyata masyarakatnya antusias bahwa mereka ingin meluruskan yang seperti apa sih yang dapat bantuan itu. Yang Nah, ini terakhir nih Bu, mungkin untuk masyarakat yang ada di rumah, seperti apa harapan dan juga mungkin himbauan dari Ibu Fauzia sendiri untuk masyarakat dalam mengatasi kemiskinan ekstrim khususnya yang ada di Palembang ini? Iya, kepada masyarakat saya berharap selaku orang yang duduk di dinas sosial adalah pada saat petugas operator ya di 106 kelurahan ini melaksanakan verifikasi data, tolong dibantu dengan menyatakan data yang sebenarnya. Artinya kalau seperti ini datanya maka katakan supaya nanti pendataannya akan konkret dan sempurna. Ya, kalau tidak akan mengulang lagi cerita lama. Ya, bahwa kita ada pepatah mengatakan hanya orang bodoh yang mengulangi kesalahan yang sama. Seperti itu. Jadi kami mohon nanti terutama di tahun 2024 ini pada saat kami melakukan pendataan tolong disupport dengan menyajikan data-data yang sebenarnya yang ada. Dan kami juga akan langsung memverifikasi, oh ini tidak betul data yang terdahulu akan kami hapus dari aplikasi. Seperti itu Mbak. Baik, nah bincang-bincang kita seru sekali hari ini Bu ya, tapi terima kasih Ibu Haja Siti Fauzia SPD MKes bincang-bincang kita hari ini. Dan pemirsa, semoga program-program upaya penanganan kemiskinan ekstrim ini dapat berjalan dengan baik, tepat sasaran dari Bu ya, dan juga dapat dipertanggungjawabkan sehingga nanti diharapkan mampu untuk mewujudkan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim di tahun 2024. Amin. Baiklah, saya Anggi Pradita pamit undur diri pemirsa, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Iya ya, sebelumnya ini kayak mau ujian Ibu tadi.